Seorang pria bernama Marcel terlihat lagi melancarkan aksi pencurian bersama keempat temannya sejak kelas 6 SD. Hah? Gokil sih, dalam kelompok Marcel terdapat seorang perempuan yang bernama Alexa yang diam-diam menyukai Marcel. Selain Alexa di sini, kita perkenalan dulu aja ya Brad biar nggak bingung. Kelompok Marcel yang terdiri dari Gusi, si tukang membawa malapetaka, Vince si paling teman dekat, dan Jet si bule yang menganggap kalau dirinya adalah seorang Indian. Kali ini Marcel bersama kelompoknya diketahui akan mencuri sebuah lukisan berharga milik salah satu guru sejarah. Dan seperti layaknya para pencuri profesional, mereka pun kemudian beraksi. Dan inilah Budapest Heist. Bener gak sih ngomongnya? Udahlah gak apa-apa. Tanpa diduga saat mereka akan masuk ke rumah target, Adrian rekan sekelas Marcel pengen ikut dalam aksi itu. Mau gimana lagi daripada Adrian membetuskan atau membocorkan aksi mereka. Dengan terpaksa Adrian pun diajak oleh Marcel. Saat kelompok Marcel akan mengambil lukisan itu, mereka melihat kalau guru mereka lagi berhakok ria dengan kepala sekolah. Karena hal itulah dengan mudah Marcel bersama yang lain bisa mencuri lukisan yang mereka inginkan. Tapi sayangnya Marcel yang teledor malah gak sengaja menjatuhkan sebuah lilin tepat ke hordeng rumah itu, membuat api semakin besar dan membakar rumah tersebut. Sayangnya Vince yang tertinggal di belakang tertangkap dan dimasukkan ke penjara remaja. Szegényszel meg sem álltak az intézetig. Beberapa tahun kemudian terlihat kini Marcel yang udah beranjak dewasa bekerja di sebuah perusahaan besar dan lagi ngobrol dengan atasannya yang bernama Otto. Diketahui perusahaan mereka saat ini membangun sebuah proyek besar. Atas hal itu Otto berniat untuk menggayat investor lain yang bernama Mr. Lee. Di sebuah klub malam, Marcel pun dipanggil oleh Otto untuk datang menemui Mr. Lee demi membicarakan tentang proyek mereka. Melihat makanan yang dipesan oleh Otto gak lazim, yaitu sup ular albino, Marcel yang enek pun pergi ke toilet. Saat Marcel lagi berada di toilet, tanpa diduga dia bertemu dengan Gusi yang ternyata masih mengingat hari ulang tahun Marcel. Di sana Marcel pun dibawa oleh Gusi ke hadapan Alexa dan Vince yang ternyata ada juga di klub itu. Meski persahabatan mereka dulu sempat hancur, tapi Vince gak marah sama sekali pada Marcel. Di tengah obrolan secara mengejutkan terlihat Jet yang lagi dan lagi kebetulan ada di klub itu. Gak lama kemudian Otto dan Master Lee menghampiri Marcel dan menanyakan siapakah ketiga orang di samping Marcel. Saat Marcel mencoba untuk membujuk Mr. Lee, Jet yang melihat Marcel ada di sana menghampiri mereka dan mengucapkan beberapa kata kotor sebagai bercandaan. Gangsters, you got it? Sorry, Untungnya, Mr. Lee kurang paham dengan omongan Jet yang membuat Marcel sedikit lega. Tapi di sini, Marcel malah gak sengaja menyemburkan sebuah serbuk yang membuat Mr. Lee langsung pingsan. Guzi yang mabuk pun mencoba untuk menolong Mr. Lee yang tampaknya tergeletak di bawah lantai. Setelah Mr. Lee sadar, Otto langsung memberi peringatan pada Marcel karena akibat perbuatan semua teman Marcel, Mr. Lee bisa aja gak mau bekerja sama dengan mereka dan itu akan sangat berdampak pada proyek yang akan mereka buat dan bisa aja proyek itu gagal. Dikarenakan mereka udah lama gak bertemu dengan Marcel, Vince pun langsung mentraktir Marcel dan yang lain minum-minum. Gak lama dari itu, Adrian yang ingin bertemu dengan Marcel pun tiba dan bergabung bersama mereka. Ternyata Adrian sengaja datang terlambat karena dia disuruh oleh Vince membeli sebuah hadiah ulang tahun untuk Marcel.
Di rooftop klub itu, mereka pun berdiri berbaris untuk membayangkan bagaimana persahabatan serta aksi-aksi pencurian yang selalu mereka lakukan dulu. Di sana Vince menceritakan kalau terakhir mereka bertemu adalah saat Marcel mendapat penghargaan arsitektur karena saat itu Jet yang ceroboh malah menyalakan sebuah roket kembang api yang mengacaukan acara. Sejak saat itulah Marcel sempat emosi pada teman-temannya, tapi kini dia udah melupakan kejadian itu karena mereka udah jarang lagi melakukan aksi perampokan secara gak diduga. Vince menyarankan kelompoknya mencuri lukisan Picasso milik ayahnya karena beberapa minggu lagi ayah Vince akan melelang lukisan yang sangat berharga itu. Lukisan tersebut bernama Madonna berkepala dua dengan seekor anak burung. Dengan kelompok mereka yang komplit, Vince ingin merekrut Jet sebagai penjaga atau pengawas meski Jet kerap kali bertindak ceroboh. Adrian akan berperan menjadi seorang crazy rich karena aktingnya yang bisa diandalkan. Guzzi dia akan bertugas sebagai penyelundup lukisan Picasso. Alexa perempuan cantik yang bisa membantu melucuti senjata para penjaga. Sementara Marcel dan dirinya akan menjadi pemimpin mereka. Mendengar rencana dari Vince, Marcel sontak mengatakan kalau sepertinya mereka jangan melakukan aksi pencurian lagi. Hal itu dikarenakan Marcel yang udah ingin hidup tentram tanpa harus menjadi buronan polisi. Karena omongannya malah ditertawakan oleh semua kelompoknya, Marcel pun seketika pergi dan lalu dikejar oleh Alexa. Di tengah obrolan, Vince bersama yang lain datang mencoba untuk membujuk Marcel agar mau bekerja sama. Dan gak lama dari itu, secara mengejutkan, atas kejadian itu sangat disayangkan, Vince rekan satu tim mereka sedari kecil harus tewas secara mengenaskan. Di rumahnya, Marcel yang belum membuka kado pemberian sahabatnya mencoba membukanya dan mendapati kalau dalam box itu terdapat sebuah kamera yang menampilkan tayangan di mana Vince bersama kelompoknya sangat merindukan Marcel. Selain itu, dalam rekaman itu pula Marcel melihat cuplikan lama dari kelompoknya. Pada siang hari, Marcel pun datang ke gereja untuk memberi penghormatan terakhir pada sahabatnya dan melihat hal itu, ayah Vince yaitu Benedict menghampiri Marcel dan malah memarahinya karena Marcel lah penyebab tewasnya Vince. Karena pertengkaran mereka semakin memanas, seisi gereja pun sontak terdiam dan gak lama kemudian Jet dengan upacara Indiannya datang bersama Adrian untuk memberi doa dan mencuri abu Vince. Aksi kejar-kejaran pun dimulai di mana dengan kerjasama yang baik Jet bersama kelompoknya berhasil mencuri abu Vince. Karena perbuatan kelompoknya itulah Marcel yang kecewa terhadap mereka pun langsung pergi meninggalkan sahabatnya. Di rumah, Marcel sontak merenungi perbuatannya karena dia tahu maksud Jet dan kelompoknya mencuri abu Vince karena mereka ingin selalu dekat dengan Vince. Apalagi permintaan terakhir Vince adalah mencuri lukisan Picasso milik sang ayah. Malam harinya terlihat Jet, Alexa, Adrian, dan Guzzi akan mencuri karya lukisan terakhir milik Vince karena ternyata ayah Vince berniat untuk melenyapkan karya milik anaknya. Sebenarnya Vince juga merupakan seorang pelukis yang cukup terkenal di kalangan masyarakat. Saat Jet bersama yang lain lagi merancang rencana mereka, tiba-tiba Marcel datang dan berniat untuk ikut serta dalam aksi yang akan para sahabatnya lakukan itu.
Untuk menyamarkan suara mereka, Jet memberi kelompoknya sebuah walkie-talkie bayi dan melempar kaca rumah ayah Vince saat Alexa mencoba untuk membuka kuncinya. Beruntung perbuatan itu gak menyebabkan alarm di rumah tersebut aktif. Dalam rumah itu semua pun berpencar dan Jet bertugas menjaga situasi kondisi sekitar bila mana ada orang atau ayah Vince muncul. Guzzi yang lagi mabuk melihat lukisan yang tiba-tiba menatap ke arahnya. Hey Vince, meat sauce. Jet yang melihat sebuah minuman beralkohol mahal ada di salah satu ruangan malah mengajak Guzzi untuk bertukar peran. Di sini Jet berpesan kalau ada seseorang yang muncul, Guzzi harus segera memberi kode kata Paul Newman padanya. Saat Adrian mencoba memasuki berbagai ruangan di sana, dia malah gak sengaja masuk ke kamar ayah Vince yang malah membuatnya terjebak. Sementara itu Alexa dan Marcel kini telah berhasil berada di ruangan seni milik Vince. Di sana mereka berdua pun segera mencari karya terakhir milik sahabatnya itu untuk dijadikan sebuah kenang-kenangan. Sayangnya gak lama kemudian Guzzi yang lagi berjaga malah dikagetkan oleh anjing penjaga Benedict yang memergokinya. Guzzi yang ketakutan pun segera memberi pesan kode pada Jet yang malah asik menenggak miras. Aduh. Gak lama kemudian Adrian mendapati kalau Benedict kini lagi menggunakan sebuah handphone yang membuat aksi kelompoknya gak akan ketahuan. Tapi melihat kalau di depan Benedict adalah sebuah cermin besar, Adrian pun menunggu momen yang tepat untuk kabur. Di sisi lain, Guzzi yang ketakutan mencoba mengalihkan perhatian anjing penjaga dengan melempar batu yang malah membuat alarm di rumah itu aktif. Mendengar suara peringatan itu, Marcel bersama yang lain bergegas ke pintu keluar, sedangkan Adrian yang terjebak seketika memakai topeng untuk mengagetkan Benedict. Singkat cerita, setelah semuanya berkumpul demi mengalihkan perhatian si gogog penjaga, Marcel pun melempar sebuah bom molotov ke arah jendela luar. Sayangnya akibat ulah Marcel itu, lagi dan lagi dia membuat kesalahan fatal karena api malah semakin membesar dan merembet ke halaman rumah Benedict. Bukannya ikut bersama kelompoknya, Guzzi yang masih trauma akibat kejadian barusan berniat untuk pulang dengan menggunakan bus. Setelah kepergian Guzzi, Marcel membawa kelompoknya untuk pergi ke kediamannya. Di sana Marcel mendapati kalau acara lelang yang akan diadakan Benedict berada di Hotel Emporia Caracalla. Demi bisa melancarkan usaha mereka, Marcel akan mengunduh cetak biru hotel itu dari server perusahaannya. Keesokan harinya, karena mereka membutuhkan informasi lengkap dari acara lelang itu dan belum pernah masuk ke acara lelang, Adrian mengusulkan kelompoknya untuk menemui seorang narapidana tangguh yang ahli dalam penyamaran dan punya beragam informasi. Karena ternyata usut punya usut, narapidana tersebut merupakan pelaku di balik hilangnya beberapa lukisan mahal, dan hal itu terjadi di Museum Seni Rupa pada tahun 80-an. Otto. Di tengah perbincangan mereka, Otto datang untuk menanyakan kemana Marcel selama ini karena proyek mereka sebentar lagi akan dimulai. Mendengar pertanyaan itu, Marcel yang kini bergabung kembali bersama kelompoknya memutuskan untuk resign dari pekerjaannya, dan semua itu demi mendiang Vince. So sweet. Saat Otto mencoba menenangkan Mr. Lee yang juga datang ke sana, Marcel bersama sahabatnya diam-diam pergi ke penjara. Ternyata usulan dari Adrian tadi masuk di kepala Marcel yang langsung membawa mereka ke suatu tempat. Tapi di tengah perjalanan dia malah mendapati kalau Guzzi tergeletak gak sadarkan diri.
Singkat cerita, setibanya di lokasi, Adrian menghampiri sang sipir membawakannya beberapa pesanan yang diperlukan seorang narapidana bernama Gideon. Pada kesempatan itu Adrian berdalih kalau mereka merupakan pengacara Gideon. Di sebuah pesanan khusus, Adrian memberikan paket pesanan Gideon yang selalu dia pesan kalau ada orang yang ingin informasi darinya. Sembari memberikan beberapa masukan, terlihat Gideon diam-diam meracik sesuatu dari bahan kue dan pemanis buatan. Dari informasi Gideon, Marcel mendapati kalau ada sebuah brankas di hotel itu dengan kode akses X70. Brankas itu terletak di lantai 7 yang bisa mereka ambil jika melakukan aksi pencurian di pelelangan nanti. Sesaat kemudian dalam perjalanan pulang, Marcel dan yang lain dibuat kaget oleh sebuah ledakan dari beberapa kamar sel di penjara itu. Ternyata dengan bahan kue dan pemanis buatan, Gideon bisa membuat sebuah bom. Wow, takut mereka akan menjadi incaran polisi, Marcel segera membawa kelompoknya pulang ke rumah. Secara mengejutkan, di rumah mereka semua mendapat sebuah berita di mana wajah Gusi telah terpampang dan dicurigai sebagai pelaku di balik ledakan di penjara. Karena ledakan tersebut, Gideon bersama beberapa napi lain berhasil melarikan diri. Marcel yang syok pun seketika gak bisa mengontrol dirinya dan gak mau Marcel panik. Alexa pun mencoba menenangkan pria itu bagaimanapun caranya. Gak lama kemudian, tanpa diduga, tiba-tiba terdengar bunyi seseorang membuka pintu rumah Marcel dan saat mereka mengecek, ternyata orang itu adalah Gideon yang entah bagaimana dengan cepat udah berada di kediaman Marcel. Ternyata melihat bagasi mobil Marcel terbuka, kita bisa tahu kalau Gideon sebenarnya bersembunyi di bagasi mobil Marcel. Wah, edan banget ya kan? Di hadapan mereka, Gideon berkata kalau dia ingin bergabung bersama kelompok Marcel untuk mencuri lukisan Picasso bersama-sama. 24 jam kemudian, Marcel yang baru terbangun di samping Alexa langsung membuka komputernya karena dia mengingat sebuah kata yang pernah diucapkan oleh Vince. Tempat itu dulunya adalah pemandian air panas yang pastinya punya sebuah terowongan. Dengan terowongan yang belum diketahui banyak orang itulah Marcel berniat melancarkan aksinya bersama Alexa melalui jalur itu. Hal itu dikarenakan poros dari terowongan bisa langsung membawa Marcel ke lantai 7. Di tengah perbincangan, Benedict tiba-tiba datang bersama salah satu anak buahnya untuk menanyai Marcel siapakah orang yang telah berani mencuri di rumahnya. Tentu aja Marcel bersama yang lain berdalih kalau mereka gak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Setelah menghancurkan beberapa barang berharga dari Marcel, Benedict yang belum mendapat bukti kalau Marcel bersama kelompoknya lah yang membakar rumahnya langsung pergi sembari membawa abu mendiang Vince. Gak lama setelah kepergian Benedict, Jet berkata kalau yang dibawa Benedict bukanlah abu Vince, melainkan abu rokok. Karena Jet tahu kalau Benedict pasti akan datang dan membawa kembali abu anaknya. Dan Jet telah memindahkan abu Vince ke dalam salah satu plakat milik Marcel. Ja, köcsög elégette az összes képet. Egyet. Nem hat. Lesz egy VIP partiod. Ez az Emporio Caracalla. 5 csillag. Dengan informasi yang telah disampaikan Gideon, Marcel bersama kelompoknya menjadi tahu kalau lantai 7 hanya bisa diakses oleh para penjaga. Selain itu, salah satu ruangan yang menyimpan berangkas juga diakses menggunakan kode yang dimiliki si penjaga. Agar rencana mereka aman terkendali, Gideon menyarankan mereka agar memikat seorang konglomerat bernama Leo, karena dengan mendekati Leo, aksi mereka bisa aman tanpa terganggu sama sekali. Az orosz a bubia játszmában, meg a dáma is. A kétfejű Madonna a Rigó fiókával. Pertama-tama rencana mereka adalah mengambil kartu akses dan ponsel milik salah satu penjaga yang kita sebut aja
Bongbat aja lah ya sesuai request dari Bradku yang satu ini dengan cara mengalihkan perhatiannya dan menyerahkan ponsel yang mereka dapat pada Jet dan langsung mereka enkripsi dan membuat duplikatnya. Sedangkan Alexa dan Marcel memasuki terowongan bawah tanah yang pastinya udah terpenuhi air dan membobol tembok melalui poros udara sebagai jalan masuk untuk mereka. Dengan cara tersebut kelompok Marcel bisa dengan mudah mencuri lukisan Picasso. Singkat cerita, sebelum acara lelang itu dimulai, Adrian pertama-tama memperkenalkan dirinya pada Leo, seorang pengusaha kaya Brazil. Sayangnya belum juga Jet dan Guzzi melancarkan aksinya, Jet malah ditarik keluar oleh para pengawas di sana karena melihat tingkah Jet yang urakan. Oldjátok meg Gusztival, nincs mese. Gak mau rencana mereka gagal, Adrian pun mencoba mendekati Bongbat yang lagi berada dekat dengan Guzzi. Di sana Guzzi yang kaku karena perbuatan Adrian yang malah membuatnya susah mencuri ponsel milik Bongbat. Karena waktu mereka gak akan banyak, Adrian segera berusaha mencari cara lain yang bisa membuat Bongbat gak sadar kalau ponselnya telah hilang. So come and get me. Melihat Guzzi yang kesusahan meraih ponsel, Adrian yang gak mau kalau tingkah mereka ketahuan mencoba pergi ke atas panggung untuk bernyanyi. Dalam aksinya itu, Adrian sengaja menggoda Leo agar pria itu menyukai dirinya. A telefonklónozás kész. 25 percünk maradt. Sementara Guzzi yang telah mendapat ponsel Bongbat menyerahkannya langsung pada Jet yang seketika itu pula memberikan pada Gideon untuk dikopi. Gak lama kemudian Jet pun segera menyerahkan salinan atau replika ponsel itu pada Alexa dan juga Marcel, sedangkan yang aslinya dia serahkan kembali pada Guzzi. Untungnya Leo yang merupakan spesies omnivora alias segala dimakan alias homreng bisa tergayat dengan mudah oleh Adrian yang membuat Benedict gak bisa mengusir Adrian. Di waktu yang sama Guzzi berhasil mengembalikan ponsel Bongbat ke sakunya. Di sisi lain, Alexa dan Marcel berhasil membobol sebuah tembok di lantai 7 melalui poros udara. Melihat lukisan Picasso akan dipindahkan, Jet kemudian mencoba untuk menghalau para penjaga. Sayangnya perbuatan Jet itu diketahui oleh Bongbat yang malah menantang Jet untuk bertarung. Dengan kekacauan itu, para pengawal Leo gercep membawa Leo dan Adrian ke dalam lift untuk mengamankan mereka. Setelah tiba di kamar Leo, Adrian yang diajak masuk ke kamarnya oleh Leo pun sontak menolak karena sebenarnya Leo hanyalah pengalihan aja. Sementara itu karena Alexa dan Marcel yang akan mencuri berangkas malah bertemu dengan dua orang penjaga yang membawa lukisan Picasso. Ternyata maksud lain dari Marcel dan kelompoknya adalah mengamankan satu lukisan lagi milik Vince sebelum ayah Vince membakarnya. Atas hal itu, Alexa menyuruh Marcel pergi ke dalam berangkas karena dia akan mencoba menghalau para penjaga. Kembali ke Jet yang kini masih bertarung dengan Bongbat dan di sana dengan gercep Jet segera mengambil kartu akses Bongbat dan kabur dari sana. Sedangkan Alexa berhasil membuat para penjaga ketar-ketir saat Marcel lagi beraksi. Sesaat kemudian sensor kebakaran pun sengaja dinyalakan oleh Jet demi melumpuhkan Bongbat yang membawa alat kejut listrik. Saat Marcel keluar sembari membawa lukisan Vince, tanpa diduga Benedict yang udah tahu aksi kelompok mereka datang dan menyandera semua teman-teman Marcel. Demi keselamatan teman-temannya itu, dengan terpaksa Marcel menyerahkan lukisan Vince pada Benedict yang langsung dibakar oleh pria tua itu.
Karena tindakan Marcel, dia dan kelompoknya pun diusir dan di luar Jet tampak kecewa dengan perbuatan Marcel. Selain Jet, tampaknya Guzzi dan Adrian juga ikut kesal terhadap Marcel yang malah membiarkan Benedict membakar lukisan sahabat mereka. Saat yang lain pergi, Alexa juga ikut pergi bersama kelompoknya karena dia juga udah muak dengan tingkah laku Marcel. A festmény végleg megsemmisült. A sítes Gedeon megsértett. Úgy tűnt, mindennek vége. Untuk menenangkan diri, Marcel pergi mengunjungi kedai Paman Dalih di mana kedai itu merupakan tempat berkumpul kelompoknya sewaktu kecil. Gak lama kemudian, Otto tiba-tiba datang menghampiri Marcel untuk membicarakan kembali proyek mereka. Saat Marcel melihat Otto yang membawa tas bergambar lukisan Mona Lisa, Marcel seketika ingat salah satu lukisan Mona Lisa yang pastinya masih disimpan oleh Vince di suatu tempat. Karena hanya lukisan itu, peninggalan Vince yang masih ada, Marcel pun pergi dan mengambil lukisan Mona Lisa buatan Vince. Setelah itu Marcel menghampiri Alexa di kediamannya untuk menyerahkan lukisan itu. Mereka berdua pun kemudian mengunjungi sahabatnya kembali untuk mengajak mereka demi bisa menuntaskan niat Vince mencuri lukisan Picasso. Meski Jet dan yang lain sempat kesal pada Marcel, tapi Marcel tetaplah Marcel, yaitu sahabat terbaik mereka. Singkat cerita, Gideon, Marcel bersama yang lain pun kemudian berangkat ke acara pelelangan yang baru aja digelar. Di sana mereka bertukar peran dan melakukan rencana B, di mana beberapa dari mereka masuk melalui jalur ventilasi. Meski sempat terjadi kesalahan, Marcel dan Adrian bisa dengan mudah menyelinap masuk ke hotel dan menemui Leo. Di sana Adrian menjelaskan siapa dia yang sebenarnya pada Leo dan minta Leo agar membantu mereka. Sementara itu Jet dan yang lain menyamar sebagai Sultan Arab demi mengelabui penjaga. Alexa, te beöltözöl hostessnek. Sedangkan Alexa bertugas membawa semua tamu undangan mengumpulkan mereka di depan gedung lelang. Dan Gideon bertugas untuk meretas sistem keamanan di hotel itu demi bisa membuat aksi mereka berjalan dengan lancar. Amikor a vendégek kellően összetorlottak. Dengan lukisan Picasso yang berada tepat di sebelahnya, Jet langsung menendang lukisan itu membuat sedikit kekacauan. Setelah itu Jet kembali berulah untuk mengalihkan perhatian para tamu. Karena kejadian itulah Otto dan Benedict menyadari keberadaan Marcel yang malah sengaja membuka penyamarannya. Saat Marcel dan kelompoknya hampir aja tertangkap, Gideon melakukan hal di luar nalar di mana dia mencabut kabel listrik dengan tangannya sendiri. Aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi, tapi di sini Marcel mengorbankan dirinya demi bisa menyelamatkan Alexa. Sayangnya mereka berdua malah tertangkap dan lukisan yang dibawa Alexa diambil kembali oleh Bongbat. Saat Bongbat membuka lukisan itu, dia mendapati bahwa Marcel dan kelompoknya sepertinya telah berhasil mencuri lukisan Picasso. Alexa dan Marcel yang terkurung dengan mudah bisa keluar dan mengambil lukisan yang dia simpan di kolong lemari. Lukisan itu langsung dia tempel tepat di atas lukisan Picasso yang akan dilelang Benedict. Dengan lukisan itu gak banyak dari mereka yang menawar, membuat Adrian langsung menawar lukisan itu dan secara mengejutkan ternyata lukisan itu malah berharga sangat tinggi, bernilai 100.000 euro atau sekitar 1,7 miliar rupiah lah yang dimenangkan oleh Adrian. Mengetahui kalau yang dilelang merupakan sebuah lukisan karya Vince yang sempat Marcel simpan, Benedict menjadi sadar kalau anaknya juga merupakan seorang pelukis hebat. Setelah berhasil mendapat lukisan itu, Marcel dan kelompoknya keluar dari gedung dengan raut wajah bahagia karena mereka akhirnya bisa menuntaskan keinginan dari mendiang Vince.
Keesokan harinya, Marcel bersama kelompoknya mengubur sebagian abu Vince di dekat sebuah pohon dan memberi Vince sebuah penghormatan terakhir. Mereka semua menyanyikan lagu atau slogan persahabatan abadi mereka pada Vince. Sementara di sisi lain terlihat Gideon lagi membawa lukisan Picasso sembari menaiki sebuah kereta bawah tanah. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, sampai segitunya ya persahabatan mereka abadi selama-lamanya walaupun nyawa telah memisahkan mereka. Wah, gila banget sih punya sahabat yang keren banget kayak gitu. Ya, walaupun dengan alasan apapun mencuri tetap gak bisa dibenarkan ya Brad ya, kecuali mencuri dari koruptor dan dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Oke Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb.